Oke, sekarang balok yang 1 kg dan 10 kg itu sudah bergerak. Artinya kita sudah tidak mengaplikasikan ini gaya. Sudah tidak ada gaya karena sudah lewat dari 1 detik. Ketika 1 detik itu yang 1 kg 10 meter per sekon, yang V2 adalah yang massa yang kedua adalah 1 meter per detik. Nah sekarang ini bayangkan kondisi berjalan dengan kecepatan sekian, maka kalau pengen menghentikan yang ini, yang massa 1 kg selama 1 detik, maka kita butuh 10 Newton, sama dengan yang ini. Kalau kita pengen menghentikan yang 1 kg dengan kecepatan 10, maka kita butuh gaya sebesar 10 Newton 1 detik. Kalau pengen menghentikan 2 detik, maka gayanya adalah 5 Newton, dan seterusnya. Begitu juga dengan ini. Kalau kita pengen menghentikan balok yang 10 kg ini dalam waktu 1 detik, maka kita butuh gaya 10 detik, 10 Newton. Tinggal dibalik arah. Tadi kan kita dorongnya ke kiri, maka kita dorong ke kanan sebesar ini, sebesar impuls yang tadi itu, maka dia akan berhenti. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba bayangkan lagi. Kalau kita kasih gaya di kesini ke kanan itu 5 Newton, maka kecepatannya menjadi 5 meter per detik. Kalau kita kasih gaya 5 Newton selama 1 detik, maka dengan rumus yang ini, kita pakai rumus yang itu, kita nggak usah hitung lagi, kita hanya bayangkan aja. Kalau kita hentikan dengan gaya, kalau kita kasih gaya ke kanan untuk menghentikan, itu kita kasih gaya 5 Newton dalam waktu 1 detik, maka kecepatannya menjadi separuhnya, yaitu setengah meter per second. Nah dari sini apa yang kita bisa simpulkan? Yang terakhir tadi saya tulis ya. Misalnya ini kita hentikan dengan gaya misalkan 5 Newton T itu 1 detik, dan di sini kita juga dengan gaya yang sama 5 Newton, waktunya adalah 1 second, maka kita bisa menyelesaikan dengan rumus yang ini, dengan rumus yang sama. Kita coba. Berarti kecepatannya, momentum yang ini yang dimiliki oleh benda yang bergerak dikurangi dengan karena berlawanan arah, dikurangi dengan impuls, itu adalah momentum terakhir, sama. Jadi momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak dengan kecepatan sekian dikurangi dengan impuls ini, itu sama dengan momentum terakhir. Jadi kalau kita rumus dalam persamaan matematik, momentumnya V1 dikalikan M yang 1 kg, tapi secara umum dulu, V dikalikan M dikurangi dengan ini impulsnya, F kalikan T, itu sama dengan momentum terakhir, M kalikan V akhir. Nah dari sini V nya itu adalah 10 kalikan 1, kita yang 1 kg dulu, dikurangi dengan F kalikan T, 5 kalikan 1 sama dengan M kalikan VA, V akhir. M nya adalah 1 ya. Ini kurangi 5, itu sama dengan VA. Maka V akhir dari massa yang 1 itu adalah jadi 5 meter per detik. Nah ini, maka V akhirnya itu menjadi 5 meter per detik, jadi separuhnya. Nah dengan cara yang sama, maka yang ini bisa kita ketahuan bahwa V akhir dari yang udah separuh dari ini berarti 0,5. Nah, bisa ulangi lagi.
ketika ini kan momentum sama ini antara yang 1 kg dengan 10 kg, karena massa kalikan kecepatan 10, massa kalikan kecepatan 20 sama. Nah, dengan momentum yang sama, karena kecepatannya beda ya, nah kita coba menghentikan benda ini, tetapi hanya dengan gaya separuh dari yang input tadi. Separuh yang tadi kita dorong 10 Newton, kita sekarang hentikan dengan 5 Newton. Nah, dengan gaya 5 Newton, yang massa yang 1 kg itu akan menjadi, dari awal kecepatannya 10 menjadi 5. Kemudian kalau yang 10 kg dengan gaya dorong yang separuh dari yang input tadi, maka kecepatan akhirnya adalah setengahnya, berarti 0,5. Kecepatan awal 10 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Kecepatannya 1 meter per sekon menjadi 0,5 meter per sekon. Jadi poinnya adalah apa yang membedakan dari kedua benda ini ketika momentumnya sama tetapi masanya berbeda. Nah, pengaruhnya adalah benda yang lebih kecil ini akan melambatnya itu lebih drastis dibanding dengan yang besar. Kita lihat dari 10 ke 5 itu perlambatannya adalah, berarti ini kan per second berarti perlambatan adalah del per t. Selisih kecepatannya adalah 10 kurangi 5 berarti 5 meter per sekon kuadrat. Sedangkan yang ini perlambatannya adalah 1 dikurangi setengah berarti setengah meter per sekon kuadrat perlambatan. Jadi yang terjadi adalah karena ada ini ya, karena ada gaya yang sama, yang gaya dorong, gaya hambat yang sama, maka benda yang lebih kecil itu akan melambat lebih drastis dibanding dengan yang besar. Kita lihat dari 10 menjadi 5, jadi perlambatannya adalah 5. Sedangkan ini dari 1 menjadi setengah, jadi nggak begitu kentara yang ini. Kalau yang ini bayangan dari cepat langsung lambat gitu. Tapi kalau yang bawah agak lambat menjadi separohnya, nggak begitu kelihatan. Itulah bedanya kira-kira. Ini ada sedikit tambahan untuk yang mechanical translasi, khususnya yang ini ya, yang momentum, impuls dan momentum. Sebenarnya persamaan impuls dan momentum ini itu adalah penurunan dari hukum Newton kedua. Kita buktikan. Impuls kan sama dengan momentum. Impuls yang kita berikan pada suatu benda itu menghasilkan momentum. Sebenarnya yang paling tepat adalah perubahan momentum. Tidurnya yang kompletnya seperti yang lengkap ini impuls. Oke, yang kita berikan dalam waktu tertentu jumlahnya itu sama dengan perubahan momentum, lebih tepatnya ini V delta V. Tergantung, bisa berkurang bisa bertambah, tergantung dari arah gayanya. Nah, supaya gampang kita anggap aja F nya konstan, ini T1 T2, maka integralnya adalah F T2 min T1, kita anggap aja delta T, itu sama dengan delta P. Impuls yang kita berikan sama dengan perubahan momentum yang akan diterima oleh benda itu. Kita ketahui bahwa P itu adalah, momentum itu adalah M kalikan V, maka udah delta dari M kalikan V. Nah, karena M nya konstan berarti F kalikan delta T itu sama dengan M kalikan delta V, karena M nya konstan, jadi tergantung dari selisih kecepatan. Maka gayanya adalah M delta kecepatan, selisih kecepatan dibanding dengan selisih waktu. M sama dengan, nah ini kalau kita perhatikan adalah A.
jumlah gaya sama dengan massa kalikan percepatan. Itu adalah hukum Newton yang kedua. Dengan demikian sebenarnya kalau kita menyelesaikan masalah benda yang bergerak tadi, itu kita bisa selesaikan dengan dua cara. Yang pertama kita langsung pakai hukum Newton kedua, di mana gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan massa kalikan percepatan yang dihasilkan oleh benda tersebut. Dengan ini, atau kita bisa menggunakan metode momentum seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, itulah tambahan untuk tentang momentum.